Jadi orang Malaysia tidak percaya kepada orang gila, sedangkan banyak orang Indonesia itu percaya dengan orang gila. Malaysia, Kuala Lumpur, pindah ke Putrajaya. Pindah ke Putrajaya. Iya, Kuala Lumpur. kota besar seperti Surabaya ini, Putrajaya ini. Ditendang loh, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya. Fakta yang sangat-sangat mengejutkan guys. Di Malaysia ini tidak berlaku, dan kalau berlaku pun langsung ditangani oleh polis ya di Rajab Malaysia. Tapi kalau di Indonesia ini berlaku dan bahkan menjadi sebuah hal yang diikuti dan viral. Ini sangat-sangat berbeda sekali ya guys. Jadi penasaran? Jom kita simak videonya. Let's go. Apa nih? Aksi nyeleneh pengasuh Pompes di Jawa Barat bagikan jeruk ke santri dengan ditendang dan digelindingkan. Digelinding itu di apa ya guys ya, kayak apa namanya, roda gitu ya, di kayak gituin lah. Kok bisa gitu, nggak dikasih satu-satu aja, ditendang loh, astagfirullah. Delekan mun dibalakan. Bajing loncat, bajingannya kalau ajak munggah nih. Yes, monggo. Nek aku kok jeruk bajingan. Lho niku lagunya bajingan loncat niku ta. Oh, Lagu dia munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Kok bisa kayak gitu ya guys ya. Jadi inilah fakta yang mengejutkan tentang bagaimana istilahnya perbedaan ustadz ataupun pendakwah lah yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia, yang istilahnya jarang kita istilahnya tengok. Tapi di sini ya guys ya, kayak aneh aja, seorang dai kata-katanya itu kayak kurang lah seperti itu ya guys ya, kayak ya terlalu vulgar lah seperti itu kan, gimana gitu. Mboten budhe nggih. saiki gak dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Pripun? Sampean kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustaz. Ora ustad kok ya? Niki kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Oh. Ya kan ndelungsumi ketemu dalang ya tadi dalang. Ketemu. Lewat Oke, jadi di sini tidak apa ya guys ya. Jadi di acara ini dia tidak menjadi ustadz dan tidak menjadi kiai gitu ya. Jadi dalang katanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi dikenal oleh masyarakat adalah orang yang senantiasa istilahnya memberikan mungkin tausiah, mungkin istilahnya nasihat-nasihat agama. Tapi di acara seperti ini malah istilahnya perkataan-perkataannya seperti ini ya guys ya. Agak kurang lah kalau menurut saya guys dalam istilahnya pengetahuan yang kita apa namanya dapatkan daripada guru-guru kita waktu masa di pondok gitu ya. Arsena. Dalem nggih. Niki arep cah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Nggih. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Kan Nah, biar. saat ini pembahasan ajeng kula tenani, Pak Di. Lah kula malah khawatir modar dhisik niku. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Nah, jadi kayak susah ya guys ya, kita nggak bisa lah istilahnya di luar nalar kita dalam adab berilmu, adab berbicara kepada orang yang lebih tua seperti itu ya kan. Oh, Sosok Gus Akira yang baru-baru ini viral, putra bungsu Kiai dan penggemar orkes dangdut. Gus Akira menjadi sorotan di sejumlah platform Gus media sosial Akira. belakangan ini. Penampilan Baru dan lihat, perilakunya guys. yang nyeleneh membuat publik penasaran. Diketahui ia merupakan putra bungsu seorang kiai yang mengelola pondok pesantren di Sambi Cilik, Gondang Wetan, Pasuruan, Jawa Timur.
Meskipun berasal dari keluarga kiai, gaya hidupnya jauh dari kesan formal, seperti kebanyakan anak kiai lainnya. Alih-alih mengenakan sarung dan peci, Gus Akira lebih memilih tampil dengan celana pendek sederhana berwarna merah yang harganya tidak seberapa. Selain itu, Gus Akira juga membiarkan rambutnya panjang terurai tanpa disisir dan kerap tampil tanpa mengenakan baju. Salah satu hal yang membuatnya semakin dikenal adalah kecintaannya terhadap orkes dangdut. Oh. Ia kerap menggelar pertunjukan musik rakyat dengan menghadirkan beberapa panggung sekaligus. Dalam satu acara, ia bahkan pernah bermain gitar selama 5 jam non-stop. 5 jam non-stop guys. Kuat banget ya, nggak masuk angin, nggak pakai baju gitu kan, sehari semalam gitu. Ini di Indonesia kita bisa melihat orang-orang seperti ini ya guys. Tapi kalau di Malaysia, kalau yang namanya istilah tokoh agama, ya nggak ada kayaknya ya guys ya. Kita tonton sampai akhir biar kita tahu guys ya. Gus Akira sering melakukan perjalanan ke berbagai kota, termasuk Bali, Jakarta, bahkan hingga Malaysia. Oh, sampai ke Malaysia juga ini Gusnya ini. Uniknya, ia tak segan membiayai perjalanan orang-orang yang ingin ikut serta bersamanya. Meski kerap menerima komentar negatif dari masyarakat, Gus Akira justru menanggapi dengan santai. Diketahui semakin banyak kritik yang ia terima, justru semakin senang dirinya. Saya Ini belum pernah ke Arab Saudi, tidak pernah. Oh belum pernah Gus. Kalau ke Malaysia itu yang kemarin Gus. Malaysia itu Sumatera. Oh ke Sumatera. Nah, jadi Sumatera. 3 negara pindah kabupaten, yaitu Malaysia pindah ke Putrajaya, Indonesia pindah ke Kuta, dan Myanmar pindah ke Myanmar. Pindah ibu kota, Malaysia, Kuala Lumpur, pindah ke Putrajaya. Pindah ke Putrajaya. Iya, Kuala Lumpur. kota besar seperti Surabaya ini, Putrajaya ini. Tapi pernah sampai ke Malaysia. Indonesia pindah ke Kuta. Iya iya iya. Kata Tuhan pernah. Oh begitu. Ayo. Viral, seorang waria diduga jadi ustazah dan mendirikan aduh, Waria jadi ustazah guys. Ada NU lagi di belakangnya. paguyuban waria di Kendal, Jawa Tengah. Ada apa dengan Indonesia? Video ceramah Nyai Sunia Ruhama yang diduga waria tersebar luas. Ia juga dikenal mendirikan paguyuban waria di Kendal. Video ini menuai beragam Kok reaksi bisa? netizen, dari dukungan Baru hingga tahu kecewa. ini. Kontroversi ini memicu perdebatan soal identitas dan peran sosial. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Sunia Ruhama mengenai kehadirannya sebagai penceramah ataupun soal paguyuban waria yang disebut-sebut Ya kok kayak cowok ini guys. Kok kayak cowok ini guys yang pakai jilbab ini. berdiri di Kendal. Katanya Abah Gufron ini penjaga gawang neraka. Iya, demi Allah, Rasulullah wallahi. Tapi kalau anaknya tidak menurut ke alif, apakah bisa menyambung kepada baginda Rasul? Apakah bisa menyambung kepada Allah? Hancurlah sudah, betul atau tidak? Kiamat disebut kiamat ini otak, kiamat hati, baru kiamat badan. Itu belum ke ruh itu. Di Indonesia nih, mana yang ramai penduduk daripada penduduk Malaysia? Indonesia. Okay. Yakin? 100%? Okey. Bermakna kalau ditengok orang alim, para ulama, tokoh agama, mana yang ramai? Ustaz-ustaz di Indonesia daripada di Malaysia? Di Indonesia. Yes. Indonesia Betul. ni ustaz-ustaznya pun lagi ramai daripada Malaysia. PhD, doktor, profesor, banyak di Indonesia daripada Malaysia. Tapi alhamdulillah walaupun di sana tak berapa ramai ustaz-ustaz, tapi tak ada orang gila jadi ustaz di sana. Tidak ada orang gila jadi ustadz di sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak tahu apa yang sudah terjadi dengan istilahnya ustadz ataupun istilahnya dai ataupun bisa dikatakan ya tokoh masyarakat lah di Indonesia ini, yang mana istilahnya banyak orang-orang yang nggak jelas tapi menjadi ustadz, diragukan keilmuannya, diragukan istilahnya dari mana belajarnya, tapi menjadi ustadz gitu loh. Tapi wallahu a'lam, kita hanya bisa istilahnya berprasangka baik ya, karena istilahnya setiap orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita lihat kelebihannya dan jauhkan kita itu dari kekurangannya. Maksudnya jangan pernah melihat kekurangan orang lain, tapi lihatlah kelebihan. Kalau untuk diri kita sendiri, lihatlah kekurangan kita ya. Jangan sampai kita sombong dengan kelebihan kita, gitu guys.
tak ada orang gila jadi ustaz di sana. Tak ada tokoh agama orang gila. Kalau ada orang-orang yang buat mengarut seperti itu, maka cepat akan pihak berkuasa jabatan agama tangkap orang tersebut supaya tak menjakiti orang-orang. Dan alhamdulillah orang situ pun tak ada yang percaya benda-benda seperti itu. Tapi di sini, waliyahzubillah, orang gila boleh ditokohkan. Kalau di sana orang gila bukan ditokohkan, dimasukkan ke rumah penjagaan orang sakit jiwa. Kalau di sini boleh ditokohkan, bahkan jadi penceramah, bahkan dia. Nah, beda kan? Ini garis besarnya ya guys ya. Jadi orang Malaysia tidak percaya kepada orang gila, sedangkan banyak orang Indonesia itu percaya dengan orang gila. Gila kan? Ini gila guys. Allahu Akbar. Anggap menjadi wali dan kemudian ramai pula followers. Dikata bongak nanti marah pula. Tapi nyatanya seperti itu. Betul. Kan? Dan jabatan agama tak ada buat tindakan, senyap aja. Kalau di Malaysia tak ada jemaah. Kalau macam tu kena buat tindakan terus. Ni bahaya ni. Kita kena sedar jemaah. Orang Indonesia ni sebenarnya orang hebat-hebat, ramai yang hebat, tapi yang hebat ditekan, yang bodoh ditonjolkan. Jadi akhirnya di mata luar negara orang Indonesia ni dipandang sebelah mata. Kalau jemaah jarang pergi ke luar negara, jemaah takkan rasa. Tapi bagi orang yang biasa ke luar negara, kadang-kadang ada di antara mereka yang malu mengaku sebagai orang Indonesia. Sebab apa? Dipandang sebelah mata. Kenapa dipandang sebelah mata? Kerana selama ni warganya menonjolkan orang-orang bodoh dan orang gila, sementara orang hebat, orang pandainya ditekan dan disembunyikan. Boleh faham tak? Itu perlu kita fikir jemaah. Allah Ta'ala alam bisawab. Bagaimana kita mau menyerahkan akidah kita, keyakinan kita, ibadah kita kepada orang yang tidak punya kelayakan? Kalau di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Terengganu, di Sabah, di Sarawak, semua yang mengajar mesti punya tauliyah. Tauliyah itu adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh sultan. Sultan menitahkan kepada mufti, mufti memberikannya. Seperti yang kemarin baru diupload beberapa hari yang lalu, mufti kerajaan Perak atas nama sultan memberikan tauliyah bebas berceramah seumur hidup kepada salah seorang ustadz dari Indonesia, namanya Ustadz Abu Somad. Wah, Masya Allah. Jadi beda ya guys ya. Di kita itu tidak ada tauliyah ataupun surat izin lah untuk menjadi ustadz yang istilahnya bisa berceramah, bisa menyampaikan ilmu dan lain sebagainya. Di Indonesia nggak ada, tapi di Malaysia ada. Dan itu istilahnya dinikmati juga oleh ustadz-ustadz Indonesia, terutamanya Ustadz Abdul Somad. Jadi tidak serta-merta kamu masuk ke Malaysia, kamu bisa langsung berdakwah, kamu bisa langsung ceramah gitu, enggak. Gitu loh guys ya. Ada istilahnya hal-hal yang diperhatikan di sana sehingga tidak sembarangan orang untuk menyebarkan agama Islam. Ya betul, untuk menjaga kemurnian Islam itu sendiri, seperti itu ya guys ya. Tapi beda halnya dengan kita, yang mana kalau istilahnya kita melihat banyak yang viral ya, yang istilahnya dialu-alukan, ya menjadi tokoh, ya menjadi panutan, adalah orang-orang yang kadang pikirannya itu tidak jelas gitu loh guys ya. Berbeda halnya dengan ustadz-ustadz yang sudah kita kenal. Makanya Ustadz Azhar Idrus mengatakan kalau di Indonesia ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ada Gus Baha, ada Kiai Idrus Romli dan lain sebagainya. Nah itu yang bagus-bagus, ada Buya Yahya dan juga ustadz-ustadz yang memang ya mungkin kita tidak sebutkan semua gitu, tapi istilahnya garis besarnya standar yang harus kita lihat daripada para ustadz ya ini tadi gitu loh guys ya. Jadi selagi ustadznya itu memegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka di situ kita istilahnya mengikuti. Tapi kalau sudah melenceng, bicara sama semut ya kan, ya seperti itu, wanita boleh sholat di depan, nah itu udah beda guys. Akalnya sudah berbeda dengan standar yang ada, ya sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ceramah nggak punya tauliyah, maka polisi diperintahkan tangkap. Sekarang di tempat kita nggak gitu, asal mau pakai baju koko, pakai jenggot sedikit, ceramah. Maaf jangan tersinggung. Nggak bisa begitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, sudah selesai videonya dan kita bisa melihat bagaimana ya perbedaan antara ustadz yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia.
yang mungkin jarang banget istilahnya kita ketahui. Maksudnya dalam video ini kita bisa melihat bagaimana banyak tokoh-tokoh yang ada di Indonesia itu yang seperti itu lah guys ya, seperti di dalam video ini, yang mana istilahnya itu tidak ada teguran daripada pemerintah dan lain sebagainya. Sedangkan istilahnya yang apa namanya ya guys ya, yang bagus, yang penuh dengan keilmuan itu kadang tidak terlalu menonjol seperti halnya orang-orang yang bicara dengan semut lah ya kan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tengok sangat-sangat berbeda sih kalau menurut saya, menurut pandangan saya sendiri. Kalau salah ya mohon dimaafkan. Jadi kalau di Malaysia kata Ustaz Abdul Somad itu harus ada tauliyahnya, harus ada surat izinnya untuk berdakwah seperti itu. Sedangkan kalau di Indonesia itu tidak ada serta-mertanya seperti itu. Jadi kayak apa ya guys ya, ya susah ya kan. Di Malaysia itu ada khusus ya daripada pemerintah kerajaan yang istilahnya mengawal seperti itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan di Indonesia memang ya Menteri Agama ada, cuman istilahnya tidak langsung merujuk kepada istilahnya bagaimana supaya istilahnya pendakwah ataupun istilahnya dai-dai, kiai ya bisa mendapatkan surat ataupun izin daripada pemerintah itu sendiri, karena terlalu banyak mungkin istilahnya kiai-kiai ataupun ustadz. Tapi bedanya guys, di Indonesia orang gila itu bisa jadi ustadz gitu kan, sedangkan kalau di Malaysia itu jangan harap ya, jangan harap gitu, seperti itu ya guys ya. Itulah menurut pandangan saya bahwasanya di Malaysia itu lebih apa ya, ketat dalam pengawasan Islamnya, sedangkan di Indonesia ini kayak bebas-bebas aja, kayak istilah memang ada sih undang-undangnya kalau menurut saya, menurut seingat saya lah seperti itu teman-teman, ada undang-undang yang tidak boleh apa namanya aliran-aliran sesat dan lain sebagainya, tapi tindakannya itu kayak nggak ada gitu loh guys ya. Makanya istilahnya kalau mau Ramadan ini, mau bulan puasa, mau lebaran, ada aliran yang mana kita baru berpuasa mereka udah lebaran guys, ada kayak gitu ya. Seperti itulah, banyak ragamnya di Indonesia ini. Tapi semoga kedepannya bisa lah istilahnya belajar sedikit demi sedikit daripada negeri jiran, sehingga apa ya guys ya, sehingga kita itu aman, kita itu nyaman, kita itu lebih apa namanya ya guys ya, lebih yakin gitu. Oh ini udah direkomendasikan oleh pemerintah, oh ini tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan lain sebagainya. Sehingga seperti di Malaysia ya guys ya, jadi orang-orang yang di situ ada aliran sesatnya maka akan langsung di cut ataupun langsung di apa namanya diberhentikan seperti itu ya guys ya. Nah ini sangat menarik sekali, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.